Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sela Nurhidayah. Tentunya masih di Haluan Indonesia Televisi yang selalu menyediakan berita terkini dan juga terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Berita utama pemirsa, pemberitaan kicauan Sutrimo, Kepala Desa Margodadi, Kecamatan Jati Agung, soal tudingan ijazah palsu Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dinilai bernuansa kepentingan partai politik. Baik pemirsa Haluan Indonesia TV, kami sedang berada di Desa Margodadi, Kecamatan Jati Agung. Di sini kami ingin menemui Kepala Desa Margodadi, Bapak Sutrimo, terkait pemberitaan. Ia dilaporkan tuduhan pencemaran nama baik terkait pemalsuan ijazah Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Namun, kondisi saat ini Bapak Sutrimo tidak ada di Balai Desa. Dan ini sedang berada di pukul 12. Balai Desa dalam kondisi tertutup rapat, terkunci dan tidak ada satu orang pun. Setelah ramai pemberitaan kicauan Sutrimo, Kepala Desa Margodadi, Kecamatan Jati Agung, soal tudingan ijazah palsu Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Sutrimo sulit ditemui. Pemberitaan tudingan ijazah palsu juga dinilai bernuansa kepentingan politik. Pasalnya, ketika tim Haluan Lampung Group kerap beberapa kali mendatangi Balai Desa Margodadi, tidak pernah buka dan selalu terkunci rapat. Hal tersebut juga diungkapkan warga sekitar. Sebelum masa pandemi COVID-19, Balai Desa juga jarang dibuka. Padahal sesuai peraturan yang ada, jam kerja di wilayah pemerintahan selesai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pada hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian, tim Haluan Lampung Group mendatangi kediamannya yang tak jauh dari Pasar Margodadi. Seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya mengatakan Sutrimo sedang berada di Kalianda bersama Maria Agatha Wartinem, anggota DPRD Lamsem, fraksi Golkar, yang disinyalir adalah anak dari Sutrimo. Selain itu, Sutrimo juga rangkap jabatan sebagai Ketua LSM KPK Tipikor Lamsel sejak tanggal 13 November tahun 2019. Sutrimo juga mantan anggota DPRD Lamsel, fraksi Bribda, dan mantan Ketua LSM Libas. Saat tim Haluan Lampung Group menghubungi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rohadian, melalui sambungan WhatsApp, ia mengungkapkan perlu mencari regulasi tentang rangkap jabatan sebagai Ketua LSM dan sebagai Kepala Desa. Sementara untuk jadwal pelayanan Balai Desa, ia mengatakan harusnya sesuai dengan jam kantor Balai Desa tetap dibuka. Tim Haluan Lampung Group melaporkan. Berita yang pertama pemirsa, DPD KMPI Kota Bandar Lampung berkurban 2 ekor sapi. Memperingati Hari Raya Kurban 1441 Hijriah, DPD KNPI Kota Bandar Lampung kurban 2 ekor sapi. Pemotongan 2 ekor sapi tersebut berlangsung di kantor DPD KNPI Kota Bandar Lampung, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 8, Enggal. Diketahui 1 ekor sapi adalah hasil swadaya pengurus DPD KNPI Kota Bandar Lampung dan 1 lagi adalah bantuan pribadi Wali Kota Herman HN. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, Aryawan. Selain itu, Kadispora Kota Bandar Lampung mengatakan sangat mengapresiasi pendirian UMKM Rumah Inspirasi Anak Sekarang. Sementara itu, Iqbal Ardiansyah, Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung mengatakan, alhamdulillah di tahun ini DPD KNPI Kota Bandar Lampung bisa memotong 2 ekor sapi untuk dikurbankan. Bung Iqbal juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat aktif, baik pengurus dan anggota, atas terlaksananya kurban DPD KNPI Kota Bandar Lampung. Di sini alhamdulillah KNPI Kota Bandar
Lampung dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban, yaitu 2 ekor sapi, yang salah satunya kita dapat dari teman-teman anggota KNPI, dan yang satu dapat sumbangan pribadi dari Bapak Herman AN selaku Wali Kota Bandar Lampung. Semoga ke depan kita dapat melakukan hewan kurban ini dengan terus menerus, sehingga kita dapat berbagi kepada masyarakat luas, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini apa yang diterangkan sama Pak Kadispora, bahwasanya masyarakat lagi ekonomi benar-benar terpengaruh. Mudah-mudahan hewan kurban yang kita potong ini hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman masyarakat kita, saudara-saudara kita. Ya, ini sangat penting, makanya saya berterima kasih kehadiran dari Bapak Kadispora Kota Bandar Lampung, karena tanpa support dari Kadispora selaku, kita lihat di sini selaku binaan KNPI sebagai pemuda yang di bawah dari binaan dari Kadispora, sinergi cukup penting. Tanpa ada sinergi, tanpa ada support, apalah kita sebagai pemuda, tanpa ada bapak yang bisa menaunginya. Ya alhamdulillah kehadiran Bapak Kadispora sebagai wujud dukungan dan support beliau terhadap pemuda Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita sebagai anak muda ke depan bisa terus saling sinergi dalam arti memberi masukan, memberi kritikan yang tidak baik, memberi masukan yang baik, sehingga ya ke depan pemuda Kota Bandar Lampung dapat bersinergi terus dengan pemerintah Kota Bandar Lampung yang jauh lebih baik lagi. Jadi ini teknisnya, yang pertama kita untuk sebagian untuk pengurus yang ada lagi, sebagian besar itu akan kita antar ke masyarakat. Jadi kita nggak, karena kondisi COVID saat ini yang protokol kesehatan yang dihindari untuk menghindari, ya makanya kita pengen masyarakat hanya menunggu itu, biarlah KNPI yang hadir seperti hari-hari biasa, kita membagi beras, membagi sembako, KNPI yang hadir di masyarakat. Sementara target wilayah sekitar KNPI, dan ada satu wilayah di Durian lain, itu yang kita lihat itu ada satu perbukitan, satu kelompok masyarakat yang saya rasa layak untuk diberikan, sehingga kita pilih 2 lokasi itu. Ada beberapa juga kita tebar ke bawah PK masing-masing. Jadi ketua kecamatan masing-masing membawa beberapa bungkus untuk area tetangga-tetangganya yang butuh yang layak. Cuman konsen kita sekitar dan wilayah. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini, karena di hari yang sangat begitu sakralnya, di hari raya kurban, para pemuda berkesempatan untuk peduli dengan ikut membagikan hewan kurban yang sama-sama sudah kita lihat tadi. Dan hewan kurban ini satu berasal dari Bapak Herman AN Wali Kota Bandar Lampung, dan saya diminta oleh pengurus KNPI untuk hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kegiatan pemuda ya, yang memang tidak hanya kegiatan-kegiatan positif yang kita lihat hari ini. Saya tadi berbincang banyak dengan ketua KNPI, para pemuda juga ikut melakukan pembinaan UMKM yang memang sedang digaungkan dalam masa pandemi ini oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Salah satunya ada rumah inspirasi anak sekarang. Nah, ini salah satu binaan adik-adik kita, para pemuda di Kota Bandar Lampung. Hal ini sangat sinergi dengan keinginan pemerintah Kota Bandar Lampung, malah dengan negara saat ini memang kita sedang menggalakkan UMKM. Nah, ini mungkin memang selama ini belum terekspos. Pada kesempatan ini saya sampaikan, itu RIAS atau rumah inspirasi anak sekarang itu berada di Jalan Untung Surapati ya. Depan memang ini yang harus kita lebih tampilkan. Yang ketiga, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan sejenis, apalagi pedulian yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman KNPI, adik-adik KNPI pada saat di awal pandemi sampai dengan sekarang, menjadi
kekuatan besar bagi para pemuda dalam rangka menciptakan keharmonian dalam kesatuan kepemudaan di Kota Bengang Tua. Haluan Indonesia TV melaporkan. Rapi 03 Tanggamus menggelar silaturahmi Hari Raya Idul Adha. Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 03 Kabupaten Tanggamus yang diketuai M. Yusuf mengadakan silaturahmi Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, penyerahan SK pengurus wilayah kepada anggota dan penyerahan pemaparan surat izin pendirian RPU Radio Pancar Ulang dari Rapi Daerah Lampung di kediaman M. Yusuf Pekon Banjarnegoro Kecamatan Wonosobo. Hadir juga pada acara tersebut Ketua Rapi Lokal 1, Ketua Rapi Lokal 2, dan Ketua Rapi Lokal 3. Dalam sambutannya, Ketua Rapi Wilayah 03 Tanggamus menyampaikan Rapi kerja tim dan kerja bersama. Selanjutnya, Ketua Rapi Wilayah 03 Tanggamus siap membantu jika ada permasalahan keanggotaan Wilayah 03 Tanggamus. Saat ini tower pemancar sudah diuji coba. Nantinya anggota bisa mempergunakan RPU Tanggamus. Imron Tara, penasehat, berharap agar segenap anggota Rapi 03 Tanggamus keberadaannya benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk orang banyak. Ia juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk dapat saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada jajaran Rapi Wilayah 03. Dari kami ini, dari Dewan Penasehat, berharap benar-benar organisasi ini bisa berjalan seperti apa yang diharapkan oleh wilayah maupun pusat. Harapannya sendiri untuk Pemkab Tanggamus ke depannya gimana? Semoga Pemkab Tanggamus menyambut baik. Rapi ini sudah terbentuk, kebetulan kepengurusan yang baru sudah ada SK. Semoga dapat bekerja sama dengan pengurus wilayah 03 Tanggamus, Rapi, dan memberikan sedikit bantuan agar Rapi ini bisa berjalan. Minimal komunikasi dengan Rapi dengan Pemkab Tanggamus. Rodial Anton, Haluan Indonesia TV melaporkan. BPN Tanggamus berkurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus bagikan daging hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Acara berbagi hewan kurban ini dilakukan oleh Rudi Prihantoro, Kepala Kantor BPN Tanggamus, di Komplek Pekantoran Pemda Tanggamus. Pemberian secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Tanggamus AM Syafei, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan, Kajari Tanggamus David P. Duarta, dan Danim 0424 TGM Arman Aris Salo. Selanjutnya didistribusikan kepada warga sekitar kantor BPN, santri-santri pondok pesantren, dan warga Pekon Talangrejo sekitarnya. Karena BPN sudah korban untuk masyarakat di sekitar wilayah kantor. Kami dari masyarakat Pekon Talangrejo sangat berterima kasih sekali. Kami sangat senang dengan adanya ini. Ini untuk pembagian kupon itu kapan? Pembagian kupon kurang lebih 2 hari yang lalu. Begitu. Lain Pak. Ya, harapannya ke depan ada lagi. Ya, terima kasih Mas ya. Dengan satu. Dengan Sugeng. Harapannya sendiri tentunya ini kita mulai sudah 2 tahun ini berturut-turut, mungkin akan terus kita lakukan karena inilah kesempatan kita untuk saling berbagi. Saya sampaikan ke teman-teman. Untuk korban sendiri dari siapa aja? Ini kebetulan dari teman-teman di
Untuk tahun ini alhamdulillah kita berkorban 3 sapi, 3 kambing. Jadi pada hari ini bersama kita mengadakan korban 3 sapi. Berapa paket? Untuk paketnya 298. Dan akan dibagikan kemana saja? Ke warga sekitar di lingkungan UBN. Rodial Haluan Indonesia TV melaporkan. Berita selanjutnya, Kejari Tanggamus menggelar penyembelihan hewan kurban sebanyak 7 ekor kambing. Kejaksaan Negeri Tanggamus mengadakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 7 ekor kambing. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi di halaman kantor Kejari Tanggamus. Dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus David P. Duarta, didampingi jajaran para kepala seksi, kasub, bagin, dan staf Kejari Tanggamus. Kajari berharap agar kurban tahun ini mendapat hikmah dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, daging hewan kurban didistribusikan kepada masyarakat di sekitaran kantor Kejari Tanggamus. Bahwa pada hari ini kita laksanakan prosesi pemotongan kurban, di mana hari ini alhamdulillah kita bisa mengorbankan kambing sebanyak 7 ekor, di mana kambing tersebut adalah gabungan dari seluruh pegawai yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Tanggamus. Intisarinya bahwa hari ini mudah-mudahan adanya kurban kita ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Dan dapat lebih menguatkan kita agar lebih bersinergi lagi, terutama khususnya kekeluargaan kami di Kejaksaan Negeri Tanggamus. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodial Haluan Indonesia TV melaporkan. Masyarakat Prumnas Kopera, Pekon Talangrejo menggelar penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Al-Falah. Memperingati Hari Raya Kurban 1441 Hijriah, masyarakat Prumnas Kopera Pekon Talangrejo Kotim mengadakan pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi di halaman Masjid Al-Falah. Acara berlangsung hikmat dan dihadiri PJ Kepala Pekon Ismail, Sekretaris Pekon Roni Yusuf, Ketua BHP Pekon Edi, dan jemaah Masjid Al-Falah. Selanjutnya, hewan kurban tersebut didistribusikan kepada warga seputaran Prumnas Kopera. Warga memaknai hari raya tahun ini meneladani sifat ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu
Rodial, Haluan Indonesia TV melaporkan. Berita terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan dan ikuti Haluan Indonesia Televisi. Saya Sela Nurdaya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.